Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Forest episode ke-13 dan 14. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan agar kalian tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa juga untuk aktifin tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita ke videonya. Saat sedang bersama Sun Hyuk, Yang Jae teringat kembali dengan kisah hubungannya dengan beberapa mantan pacarnya. Sun Hyuk yang merasa sudah kembali pulih, kembali bekerja. Ia bertemu dengan Choi Chang. Choi Chang berniat membuat Sun Hyuk cemburu dengan mengatakan bahwa Yang Jae memberikannya resep obat agar cepat kembali pulih. Namun Sun Hyuk tidak terpancing dengan perkataan Choi Chang. Ia bahkan mengatakan pada Choi Chang bahwa ia sudah mendapat sebuah kemenangan. Anggota tim penyelamatan akan mengikuti seminar. Ternyata yang memberikan materi saat seminar adalah ayah dari Yang Jae. Namun Sun Hyuk tidak mengetahuinya. Saat sedang menyampaikan materi, salah seorang menanyakan kepada ayah Yang Jae apa yang membuat dirinya berada di tim penyelamatan selama 20 tahun lebih. Ayahnya menceritakan kejadian saat ia menyelamatkan Yang Jae dari kecelakaan. Dan ternyata itu pernah ia tulis juga dalam sebuah buku. Sedangkan Yang Jae semakin sering menerima pasien di rumah sakit, Sun Hyuk masih berusaha mencari tahu tentang masa lalu dirinya. Ia merasa bahwa dirinya memiliki hubungan dengan desa Miryeong. Karena tanpa sadar ia mengetahui beberapa hal tentang hutan Miryeong. Saat akan mandi, mesin pemanas air Sun Hyuk rusak. Ia meminta izin kepada Yang Jae agar bisa menggunakan kamar mandi Yang Jae. Yang Jae akhirnya memberikan izin. Sun Hyuk sedang mandi di kamar mandi milik Yang Jae. Sedangkan Yang Jae sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Namun ia tidak mengetahui bahwa ayahnya datang. Ayahnya Yang Jae membereskan baju-baju Yang Jae yang berserakan dan juga dengan baju milik Sun Hyuk. Ayah Yang Jae mendengar suara air dari kamar mandi dan berpikir bahwa itu adalah Yang Jae. Sun Hyuk juga mendengar suara ayah Yang Jae terkejut. Ia berusaha keluar kamar mandi namun ia kesulitan mengambil bajunya. Sun Hyuk menutup badannya dengan keranjang, namun ketahuan oleh ayah Yang Jae. Yang Jae yang baru datang terkejut melihat Sun Hyuk yang keluar dari kamar mandi. Yang Jae berusaha menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia dan Sun Hyuk tidak memiliki hubungan apa-apa. Namun ayah Yang Jae tidak mempercayai perkataan Yang Jae.
Ayah Yang Jae merasa senang melihat kedekatan Yang Jae dengan Sun Hyuk. Setelah pamit pulang, ayah Yang Jae merasa khawatir jika nanti hubungan Sun Hyuk dan Yang Jae akan bernasib sama dengan hubungan Yang Jae dengan mantan-mantannya dahulu. Sun Hyuk ternyata sudah mulai menyadari bahwa dirinya diikuti oleh beberapa orang. Saat akan pergi ke pusat penyelamatan, ternyata Sun Hyuk diikuti oleh mobil lain. Ternyata Sun Hyuk sudah menyiapkan orang yang akan mengikuti orang-orang misterius tersebut. Sun Hyuk melakukan pelatihan bersama kru yang lain di tempat lain. Orang suruhan Sun Hyuk berhasil mengetahui siapa orang-orang misterius yang selalu mengikuti Sun Hyuk. Ternyata mereka adalah orang dari Taeseong Group. Seorang nenek datang ke rumah sakit Miryeong dengan keadaan kaki yang sakit. Ternyata selama ini ia tidak mau datang ke rumah sakit Miryeong akibat sikap tidak ramah dari Dr. Park. Setelah memeriksa, Yang Jae mendapat telepon bahwa hasil tes darah yang ia berikan sudah keluar. Ternyata hasilnya adalah pasien tersebut mengidap leukemia akut. Yang Jae mengajak perawat Kim untuk pergi menemui pasien tersebut. Pasien tersebut bernama Tuan Heo. Ia sedang berada di hutan sedang menuju ke desa tempat ia tinggal sebelumnya. Yang Jae dan perawat Kim menemukan Tuan Heo sudah tergeletak lemas. Mereka langsung menolong Tuan Heo dan membawanya ke rumah sakit. Sun Hyuk mendapat laporan dari sekretarisnya bahwa pria yang membuntutinya adalah direktur baru yang dibawa oleh Taeseong Group untuk proyek resort bernama Jo Yong Pil. Pria tersebut memiliki kejahatan yang terorganisir dan selalu berhasil dengan proyek-proyek yang ia kerjakan. Yongpil selalu menggunakan segala cara agar apa yang ia lakukan bisa berjalan dengan lancar, termasuk menggunakan kekerasan. Sun Hyuk akhirnya diberikan kartu akses resmi tim penyelamat. Ia juga disambut dengan sepotong kue oleh Choi Chang dan anggota tim lainnya. Karena sudah memiliki kartu akses resmi, Sun Hyuk akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan dokumen di pusat penyelamatan. Sun Hyuk mulai mengecek dokumen-dokumen mengenai kasus-kasus yang dilakukan oleh tim penyelamat, agar ia bisa mencari cara untuk memindahkan kantor pusat penyelamatan. Sementara itu, sekretaris Sun Hyuk berusaha menemui keluarga dari warga desa Miryeong yang berada di luar desa. Ia berusaha meyakinkan mereka agar bisa membawa anggota keluarga yang masih berada di desa Miryeong dan menjual tanah mereka,
Dengan begitu pembangunan resort berjalan lancar. Namun hanya ayah Choi Chang yang masih belum bisa mereka dekati. Bomi sedang berada di tepi sungai bertemu dengan Choi Chang yang sedang mengecek aliran air sungai yang biasanya digunakan oleh tim penyelamat untuk memadamkan api. Saat akan membantu Bomi, tanpa sengaja tangan Choi Chang menyentuh tangan Bomi. Hal itu membuat Bomi menjadi salah paham. Bomi justru mengatakan kepada Choi Chang bahwa ia harus memisahkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Bomi berpikir sikap baik Choi Chang itu karena Choi Chang menyukainya. Taemo menemui ayah Choi Chang. Namun ayah Choi Chang menolak tawaran yang diberikan. Ia justru menyuruh sekretaris Taemo untuk pergi. Sepeda milik Yang Jae rusak. Sun Hyuk yang baru pulang langsung membantu Yang Jae memperbaiki sepedanya. Saat ikat rambut Yang Jae terlepas, Sun Hyuk membantu mengikatnya dengan sapu tangan miliknya. Namun saat akan mengambil sapu tangan tanpa sepengetahuan Sun Hyuk, ia menjatuhkan kertas yang ia temukan di dalam pohon di hutan. Yang Jae yang mengetahui langsung menyimpannya. Kembali mengatur rencana untuk proyek resort yang ia kerjakan. Ia memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan anggota majelis. Karena ia mengetahui bahwa anggota majelis pasti akan mendukung Taeseong dan tidak akan mendukung Sun Hyuk lagi, Sun Hyuk pun mengajak gubernur untuk bekerja sama. Karena gubernur memiliki hubungan buruk dengan Taeseong. Saat perjalanan pulang, Sun Hyuk mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti. Namun ia justru berbalik arah dan mencoba menabrak mobil yang mengikutinya. Teringat bahwa gambar yang ada di kertas milik Sun Hyuk mirip dengan gambar yang pernah ia lihat di hutan. Dari gubernur, Sun Hyuk mendapat kabar bahwa dulunya hutan Biryeong pernah mengalami kebakaran. Ia pun kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari tahu. Yang Jae yang penasaran dengan gambar tersebut juga kembali masuk ke dalam hutan. Sun Hyuk menemukan gambar yang sama yang dilihat Yang Jae di hutan. Saat ia mencoba melihat tulisan di batu tersebut, ternyata di sana tertulis nama neneknya. Tiba-tiba saja Sun Hyuk kembali merasakan tangannya seperti terbakar. Untungnya saja, Yang Jae datang dan mencoba menolong Sun Hyuk. Namun Sun Hyuk menolak diberi obat. Ia ingin mengetahui apa penyebab semua itu. Karena selama ini setiap kali ia merasa sakit selalu diberi obat dan tertidur. Ia berusaha menahan rasa sakit. Yang Jae mengatakan bahwa Sun Hyuk tidaklah sendiri. Ia akan selalu menemani Sun Hyuk setiap kali merasakan sakit.
yang akan terjadi dengan San Hyuk setelah ia mencoba menahan rasa sakitnya? Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.